Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses Organisasi Penggerak Kota Ternate Maluku Utara. Pendampingan implementasi program organisasi penggerak yang diselenggarakan oleh Yayasan Kepulauan Sukses Mandiri di Kota Ternate. Pada kali ini kami melaksanakan kegiatan penguatan dan pendampingan untuk guru organisasi penggerak di SD Negeri 14 Kota Ternate oleh Ibu Darmawati Hadi sebagai pendamping. Materi pendampingan yang diberikan yaitu penguatan, pendampingan, dan simulasi pembelajaran kreatif di sekolah dasar. Selanjutnya adalah kegiatan simulasi mengajar sebagai bentuk implementasi dari program organisasi penggerak. Kegiatan simulasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kelas 5 oleh Ibu Farida. Materi yang dibawakan tentang panas dan perpindahannya. Bersama organisasi penggerak kami ucapkan terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Perlindungan Allah Subhanahu dan kita doakan semoga teman kita yang hari ini tidak masuk sekolah cepat sehat, sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke, coba Ibu mau cek dulu. Tepuk fokus. Ulang sama-sama, tepuk fokus. Ulang sama-sama, tepuk fokus. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sama-sama kita berdoa, ya. Kita kelas maju ke depan. Ayo maju, Sisti. Kita berdoa sama-sama. Ya, semua berdoa tangan bagaimana? Sama-sama kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen dulu ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap untuk belajar, pastikan perlengkapan tulis dan buku tulis anak-anak semua sudah ada di atas meja. Oke, semua pandangan ke depan, perhatikan. Perhatikan di depan di papan anak-anak, belum ada yang buka buku. Itu belum suruh buka buku. Perhatikan pandangan di depan. Ya, semua bisa lihat gambar di depan? Bisa. Semua anak-anak bisa lihat gambar di depan? Bisa. Apa yang anak-anak lihat di depan? Gambar apa? Gambar apa yang sedang anak-anak lihat di depan? Gambar di depan ini adalah aktivitas atau kegiatan apa? Memasak, ya? Apa itu anak-anak? Memasak. Ya, kegiatan atau aktivitas memasak. Apa tujuan dari memasak ini? Untuk apa? Untuk membuat apa? Iya, untuk membuat apa? Makanan. Membuat makanan. Untuk membuat makanan, untuk mengolah makanan atau minuman yang layak untuk diapa? Untuk dimakan atau kita konsumsi. Ya, masak di atas apa? Kompor. Di atas apa? Kompor. Yang gambar pertama di atas apa? Kompor. Di atas kompor atau api, ya. Bisa lihat? Bisa. Yang menyebabkan air di dalam panci ini, ya, dia panas atau
atau mendidih karena apa? Karena apa? Karena adanya zat pengantar tadi dari api yang berasal dari kompor. Ya. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini tema 6 pembelajaran 1 subtema 2 kita belajar tentang panas dan perpindahannya. Ya. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Apa itu konduksi? Apa itu perpindahan panas secara konveksi? Apa itu perpindahan panas secara radiasi? Nanti itu jelaskan perpindahan itu ya. Jadi yang pertama, perpindahan panas yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi. Ya. Apa itu perpindahan panas secara konduksi? Adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara zat padat, ya, zat padat. Dia tanpa melibatkan partikel-partikelnya. Ya, Ibu ulangi lagi. Apa itu perpindahan panas secara konduksi? Ya. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan zat padat yang tanpa melibatkan partikel-partikelnya. Ya, contohnya kayak apa? Contoh dari perpindahan panas secara konduksi adalah ketika anak-anak masak mie, ya. Masak mie biasanya kan kita menggunakan apa namanya? Garuk sendok ini. Biasanya itu kita garuk sendok, ya, garuk mie dalam apa namanya panci. Itu kita merasakan apa? Panas dari apa? Panasnya ujung sendok dari apa? Dari kompor tadi. Ujung sendok itu tadi. Bisa mengerti? Bisa. Itu adalah contoh konduksi. Sekarang yang kedua, konveksi. Perpindahan panas secara konveksi. Apa itu perpindahan panas secara konveksi? Kalau perpindahan panas secara konveksi, dia kebalikannya dari konduksi. Kalau pada konduksi ini tidak melibatkan partikel-partikelnya, tetapi kalau kepada zat perantara apa namanya perpindahan secara konveksi, dia melibatkan unsur-unsur atau partikelnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika kita meleburkan besi, ya. Besi kita leburkan atau kurang apa namanya anak-anak coklat yang dipanaskan, dia melibatkan seluruh partikel yang ada. Kemudian yang berikutnya, apa anak-anak? Radiasi. Apa itu anak-anak? Radiasi. Kalau pada radiasi ini dia tanpa zat perantara, dia tergantung dari warna. Contohnya kayak plastik, ya, plastik putih, ya. Plastik putih itu ketika berada di ruangan, ya. Ketika berada di ruangan kita matikan lampu, ya, kita matikan lampu, itu maka apa namanya dalam kegelapan tersebut plastik tersebut bisa langsung apa? Warnanya langsung kelihatan. Oke, bisa mengerti? Bisa mengerti? Oke. Sudah bisa paham? Oke, kalau anak-anak sudah bisa paham, coba anak-anak buka buku tema 6 di halaman 41. Ya. Ibu mau tanya, dalam bacaan tersebut ada berapa paragraf? Coba lihat di buku. Ada berapa paragraf? Coba hitung kembali. Ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Ada berapa paragraf? Iya. Ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Ya. Ada 4 paragraf. Sekarang coba Ibu minta satu orang untuk baca 1 kalimat pada paragraf pertama.
kalimat pada paragraf pertama sambil berdiri. Silakan suara keras di situ saja nak, ya. Farel baca pada paragraf kedua satu contoh kalimat pada paragraf kedua. Silakan berdiri. Nah, contoh pada paragraf pertama, ya. Perhatikan pada paragraf pertama, kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Kalor pada sebuah benda dapat berpindah. Kalor pada benda bersuhu tinggi dapat berpindah ke benda bersuhu rendah. Peristiwa ini disebut perpindahan kalor. Dalam kehidupan sehari-hari, perpindahan kalor terbagi menjadi 3 jenis. Jadi yang ibu mau kasih tugas anak-anak hari ini, ya, setiap paragraf anak-anak mencatat informasi penting, ya. Jadi informasi penting dalam setiap paragraf itu dia bisa lebih dari 1, ya. Bukan berarti satu paragraf satu informasi penting, tidak, ya. Jadi setiap paragraf itu dia bisa lebih dari 1 informasi penting. Bisa paham? Bisa paham? Contohnya, ibu kasih contoh cara pembuatan, cara buatnya. Paragraf, tulis paragraf. Ya, paragraf 1, ya. Informasi pentingnya apa? Anak-anak membuat kolomnya, kolom informasi penting. Tulis di sini. Apa? Kalau dia lebih dari 1 berarti boleh buat 2. Bisa mengerti? Bisa. Kemudian yang kedua, paragraf kedua. Apa informasi pentingnya? Bisa. Kemudian yang ketiga, informasi pentingnya apa? Oke? Ya, sekarang silakan anak-anak buat. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau 2 informasi terlalu banyak, 1 saja. Masih penting pada paragraf pertama. Kemudian untuk informasi penting paragraf kedua maju Dani. Ya. Kemudian yang ketiga Farel untuk paragraf ketiga informasi penting, dan yang keempat maju Arika. Baca suara keras di depan, maju di sini. Ya. Berikut Dani. Maju Dani. Berikut Farel. Kemudian Arika. Berikut ini Farel. Ya, jadi teman-teman yang lain perhatikan di depan, ya. Teman-teman yang lain perhatikan di depan. Jadi contoh informasi penting pada paragraf pertama Sultan baca. Lanjut kedua pada Dani. Informasi penting pada paragraf kedua. Lanjut ketiga Farel, informasi penting pada paragraf ketiga. Kemudian selanjutnya Alika, informasi penting pada paragraf keempat. Tolong kasih Alika, kasih keluar suara, ayo. Informasi penting pada paragraf. Iya. Kalor merupakan bentuk energi panas. Iya, kita berikan aplaus untuk Furqan dulu. Iya. Berikutnya Dani. Iya, tepuk tangan untuk Dani. Berikutnya Farel.
Iya, tepuk tangan untuk Farel. Berikut mereka baca informasi penting pada paragraf ke-4. Iya, perpindahan apa tadi? Radiasi. Sekarang mari sama-sama perhatikan di depan semuanya. Oh boleh, hasil yang tadi boleh dari Bintang kumpul di depan dulu, nanti ibu periksa. Ke depan maju Bintang. Ayo. Ke depan ayo. Berikut Erwin. Berikut Nur Safa. Berikut Faria. Berikutnya Rika. Iya, Rika sama-sama. Bisa dengar suara tak? Bisa. Ya. Nanti kan kapan? Akan dibuka. Berpindah memakai 3 cara, konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi barang radiasi memancar, konveksi panasnya mengalir, panasnya penggorengan, itu contoh konduksi. Pancaran api unggun, contohnya radiasi. Angin darat dan laut, itu contoh konveksi. AC yang dingin juga konduksi. Matahari contohnya radiasi. Masak air itu contoh konveksi. Itu contoh konduksi. Oke, ya, tepuk tangan dulu. Selesai itu, ya. Ya. Oke. Sekarang ibu akan ya. Apa yang anak-anak lihat? Gambar laut. Ini keadaan laut pada siang hari atau malam hari? Keadaan laut pada malam hari. Ya. Anak-anak lihat di papan ada contoh konduksi, konveksi dan radiasi. Ibu kasih contoh. Oh ini masuk. Contoh konduksi. Berarti saya kalau di sini pegang begini. Bisa mengerti? Bisa. Jadi ibu cara kasih memilih begini terus kamu cari tidak? Seperti ini masing-masing anak memilih. Ibu pilih 3 orang ke depan dulu ya. Tapi ibu kasih waktu dulu, Oh ini. Ya, dari contoh-contoh tadi yang ada.